Halo anak-anak ibu, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita belajar mengenai muatan IPA, yaitu dengan topik fungsi organ pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menyebutkan alat pernapasan manusia, dan selanjutnya adalah siswa mampu menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia. Baiklah, langsung disimak videonya nak ya. Semua makhluk hidup di muka bumi ini bernapas, termasuk manusia, karena manusia merupakan makhluk hidup. Ada 3 makhluk hidup di muka bumi, yaitu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, manusia, hewan dan tumbuhan itu bernapas untuk melangsungkan hidupnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai pernapasan pada manusia. Manusia bernapas agar dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Contohnya itu bersepeda, bermain bola, ataupun pada saat makan kita tetap bernapas. Kalau tidak bernapas berarti kita sudah berganti nama, meninggal. Nah, selanjutnya adalah perhatikan gambar berikut. Seorang ibu sedang menghirup udara segar. Nah, udara itu dibutuhkan oleh manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuhnya. Udara mengandung oksigen. Oksigen yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Dan energi itulah yang menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Apalagi yang kita bahas ini adalah pernapasan. Nah, baik. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar paru-paru yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada manusia. Di dalam rongga dada. Nah, paru-paru inilah yang menjadi alat pernapasan manusia. Jadi, udara yang masuk ke dalam paru-paru itu melewati organ-organ pernapasan namanya. Nah, sebelum masuk ke dalam paru-paru, udara itu melewati organ-organ pernapasan dulu yang membantu udara sampai ke dalam paru-paru. Nah, perhatikan dulu sistem pernapasan manusia. Ini gambar seorang bapak sedang menghirup udara. Nah, udara kita lihat masuk ke dalam rongga hidung atau dari hidung. Nah, beginilah sistem pernapasan atau udara yang masuk ke dalam tubuh manusia dari hidung hingga sampai ke paru-paru. Disimak anak ya. Nah, udara masuk ke dalam hidung. Nah, dari hidung, udara yang kita hirup itu masuk ke dalam faring. Faring itu adalah pertemuan rongga hidung dan rongga mulut manusia. Nah, letaknya ada pada gambar panah. Kemudian dari faring, udara itu masuk ke laring. Laring itu yang mana? Nah, seperti panah ini. Laring itu adalah tekak atau jakun pada manusia. Jakun laki-laki lebih nampak dan menonjol dibandingkan jakun perempuan, ya nak. Kemudian dari laring, udara itu masuk ke trakea. Trakea itu yang mana? Trakea yang ada pada gambar panah. Nah, trakea itu merupakan batang tenggorokan kita. Kemudian dari trakea, udara itu masuk ke bronkus. Bronkus itu letaknya di ujung trakea. Jadi di ujung trakea itu terjadi percabangan. Nah, percabangan ini dikatakan bronkus. Ada bronkus kiri, ada bronkus kanan. Nah, dari bronkus udara ini masuklah ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah diproses udara yang kita hirup itu, oksigen diambil oksigennya dan dialirkan ke dalam darah kita, kemudian karbon dioksidanya dibuang melalui organ pernapasan itu juga, lewat dari organ pernapasan. Nah, untuk itu coba anak-anak ibu praktekkan di rumah menghirup udara. Dihirup dari hidung, kemudian dibuang lagi dari hidung. Udara tidak hanya dari hidung bisa kita hirup, dari mulut juga bisa. Tetapi kalau dari mulut itu tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Nah, mari kita simak berikut ini. Ibu bahas satu persatu organ pernapasan pada manusia tersebut. Yang pertama adalah hidung. Nah, silakan dipegang dulu anak-anak hidungnya masing-masing. Ayo, tahu pastikan yang hidung yang mana?
hidung, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Kita menghirup udara dari hidung. Ini gambar hidungnya, tanda panah. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, di dalam hidung kita ini, ada rambut-rambut halus dan pendek dan tebal. Nah, rambut-rambut halus itu berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Jadi untuk itu, jangan dicabut rambut-rambut hidungnya, karena akan membuat udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak bersih. Karena fungsi dari rambut-rambut hidung ini adalah menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian di dalam hidung ini juga selain disaring, udara yang masuk itu dilembabkan oleh selaput hidung. Makanya hidung kita ini berlendir. Nah, itu fungsinya adalah untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, seperti Ibu katakan tadi, kita bisa juga bernapas dari mulut. Tetapi tidak sehat. Kenapa? Karena di dalam mulut ini tidak ada rambut-rambut halus yang seperti ada pada hidung. Karena dalam udara yang kita hirup dari mulut, langsung kita masuk ke dalam organ pernapasan kita tanpa ada penyaringan. Sedangkan dari hidung, udara yang kita hirup disaring dulu udara yang masuk itu. Makanya untuk itu jagalah hidung kita agar bersih. Apabila bulu-bulu hidungnya ada yang keluar, jangan dicabut karena akan iritasi pada hidungmu, tetapi digunting. Kita lanjut. Kemudian organ pernapasan yang kedua adalah faring. Faring ini letaknya adalah pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut pada manusia. Faring berfungsi menyalurkan udara ke faring. Tadi dari hidung masuk ke faring. Kemudian selanjutnya laring. Laring atau teka atau jakun menghubungkan hidung dengan batang tenggorok. Nah, yang mana jakun? Yang ini dia. Nah, di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Makanya kita dapat bersuara itu karena dari fungsi laring atau jakun yang ada pada manusia. Laring berfungsi melindungi saluran pernapasan dari benda-benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Nah, tadi udara kita hirup dari hidung masuk ke faring, kemudian dari faring masuk ke dalam laring. Nah, selanjutnya adalah trakea. Trakea adalah batang tenggorokan. Kita lihat batang tenggorokan itu yang ini. Nah, di trakea terjadi penyaringan udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Selain itu, fungsi trakea juga mampu menghangatkan serta melembabkan udara yang masuk ke paru-paru. Batang trakea itu merupakan batang tenggorokan. Jadi dari hidung masuk ke faring, masuk ke laring, kemudian udara itu disalurkan lagi masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan. Nah, selanjutnya dari trakea kita ke bronkus. Bronkus itu adalah ujung dari trakea. Perhatikan pada gambar ya, tanda panah. Inilah dikatakan dengan bronkus, percabangan dari trakea. Nah, bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi bronkus itu adalah percabangan dari trakea. Ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Fungsi bronkus adalah untuk melembabkan udara pernapasan sebagai tempat penyaringan udara pernapasan dan juga sebagai penghubung trakea dan paru-paru. Selanjutnya dari bronkus,
udara masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama tadi udah kita bahas bronkus. Bronkus itu merupakan salah satu bagian dari paru-paru. Yang kedua adalah bronkiolus. Bronkiolus itu kita perhatikan pada gambar itu. Bronkiolus itu adalah percabangan dari bronkus. Percabangan dari bronkus. Nah, ini dia percabangan dari bronkus itu. Nah, ini yang ada cabang-cabang banyak ini itu merupakan bronkiolus, percabangan dari bronkus. Nah, pada bronkus mengalami percabangan yang disebut bronkiolus. Bronkiolus inilah yang menjadi jembatan dari masuk dan keluarnya udara dalam sistem pernapasan manusia. Sehingga bronkiolus berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus. Selanjutnya adalah alveolus. Alveolus itu adalah terletak pada ujung bronkiolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus ini berbentuk seperti buah anggur. Kita lihat ini. Ini adalah bronkiolus dan ini adalah alveolusnya. Alveolus itu seperti buah anggur. Kita perhatikan udara masuk ke trakea, kemarin baru ke bronkus, kemudian kita perhatikan masuk ke bronkiolus, kemudian terakhir adalah alveolus. Alveolus inilah alveolus, seperti buah anggur. Nah, kesimpulan yang dapat kita dapatkan adalah alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Manusia bernapas dengan menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida. Kemudian organ pernapasan manusia meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, proses pernapasan pada manusia. Di sini sudah Ibu buat proses pernapasan manusia, proses menghirup udara, dan proses menghembuskan udara. Proses menghirup udara adalah seperti yang sudah Ibu jelaskan, udara masuk ke hidung, disaring oleh lendir dan rambut-rambut hidung, kemudian paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Di situ berarti oksigen masuk dan gas oksigen diserap oleh alveolus. Sedangkan proses menghembuskan udaranya, paru-paru kita mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kemudian udara keluar melalui saluran pernapasan tadi. Baru kemudian udara dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Sudah ada pada gambar berikut. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya, nak ya. Nah, untuk latihannya sangat mudah sekali. Silakan anak-anak Ibu menggambarkan organ pernapasan yang ada pada gambar berikut. Kemudian ada tanda garis-garis atau tanda panah. Silakan diisi itu nama organ pernapasannya apa. Seperti itu, nak ya. Apabila ada kendala, ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silakan tanya Ibu lewat WA pribadi. Sekian, bye.